Hai semua, di sini saya akan menjelaskan materi tentang patofisiologi neuropati diabetik. Kita langsung saja ya. Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu neuropati diabetik. Jadi, neuropati diabetik itu adalah gangguan atau tanda kerusakan saraf perifer akibat penyakit diabetes yang ditandai dengan kesemutan, nyeri, atau mati rasa. Neuropati diabetik ini merupakan salah satu penyakit komplikasi pada penderita diabetes. Kondisi ini umumnya terjadi pada penderita diabetes yang tidak menjaga gula darahnya dan membiarkannya tetap tinggi selama bertahun-tahun. Kadar gula darah tinggi inilah yang akhirnya merusak saraf dari tangan dan kaki. Bagaimana sih neuropati diabetik ini bisa terjadi? Nah, neuropati diabetik terjadi pada penderita diabetes, di mana kondisi ini sering disebabkan karena tingginya kadar gula darah. Kadar gula darah tinggi yang terjadi dalam waktu lama bisa melukai dan melemahkan dinding pembuluh darah sebagai pemasok nutrisi dan oksigen yang cukup ke saraf tubuh. Setelah bertahun-tahun kekurangan pasokan nutrisi dan oksigen karena aliran darah yang buruk, hal ini dapat menyebabkan saraf menjadi mati rasa dan mengalami kerusakan atau gangguan pada fungsi saraf. Selain merusak saraf, gula darah tinggi yang tidak terkontrol juga dapat mengganggu kemampuan saraf untuk mengirimkan sinyal. Kemudian, apa saja sih gejala neuropati diabetik? Pada umumnya, gejala neuropati diabetik ini sangat beragam, tergantung letak saraf yang mengalami gangguan. Pada banyak kasus, gejala berkembang secara perlahan dan bertahap, sehingga penderita baru menyadarinya ketika sudah terjadi kerusakan saraf. Pada awalnya, penderita neuropati diabetik akan merasakan kesemutan, kram, atau nyeri di tangkai dan kaki. Lama-kelamaan, bagian tersebut akan mati rasa, baik terhadap nyeri maupun suhu. Kondisi mati rasa ini yang seringkali menyebabkan penderita diabetes tidak menyadari adanya luka. Luka di kaki yang tidak ditangani dengan baik akan semakin meluas sehingga menimbulkan infeksi dan kematian jaringan. Penderita neuropati diabetik juga dapat mengalami gejala berupa gangguan keseimbangan, sulit menelan, gangguan kandung kemih, lumpuh pada salah satu sisi wajah, dan penglihatan buram atau ganda. Nah, yang selanjutnya, jenis-jenis neuropati diabetik. Pada dasarnya, terdapat 4 jenis utama neuropati diabetik. Setiap orang dapat memiliki satu atau lebih jenis neuropati. Gejala tergantung jenis yang dimiliki dan saraf mana yang terpengaruh. Berikut ini adalah beberapa jenis neuropati diabetik, yaitu yang pertama ada neuropati perifer. Dalam diabetes tipe 2, kerusakan saraf akibat neuropati perifer adalah kondisi yang mempengaruhi bagian kaki, lengan, atau tangan. Neuropati perifer diabetik secara umum akan menimbulkan gejala khas diantaranya adalah parestesia distal, kaki menjadi terasa dingin, dan adanya nyeri yang khas yang dideskripsikan seperti nyeri terbakar atau bahkan seperti tertusuk-tusuk. Adapun tanda dan gejala lainnya meliputi berkurangnya sensasi sensorik seperti penurunan stimulus sentuhan atau getaran, nyeri, dan ketidakpekaan terhadap suhu panas dan dingin. Yang kedua, ada neuropati autonom. Jenis kerusakan saraf ini memengaruhi respons saraf otomatis dari organ internal tubuh. Penderita diabetes tipe 2 yang menderita kondisi ini dapat menyebabkan buang air kecil secara terus-menerus atau masalah seksual seperti impotensi, bahkan kelenjar keringat dan mata dapat melemah. Neuropati diabetik jenis ini muncul akibat kerusakan pada sistem saraf involuntar dan biasanya mengenai sistem pencernaan, terutama pada lambung. Kemudian mengenai pembuluh darah, sistem saluran kemih, dan organ seksual. Kerusakan saraf pada sistem pencernaan dapat menyebabkan sembelit, kesulitan menelan, atau gastroparesis, suatu kelainan yang menyebabkan keterlambatan dalam pencernaan. Kemudian kerusakan saraf pada pembuluh darah biasanya akan muncul gejala seperti pusing bila bangkit dari posisi tidur atau duduk secara mendadak, denyut jantung lebih cepat, dan tekanan darah rendah. Kemudian yang ketiga ada neuropati proksimal. Jenis neuropati ini sering mempengaruhi bagian pinggul, paha, bokong, atau kaki dan biasanya dimulai pada satu sisi tubuh. Neuropati proksimal dapat melemahkan kaki dan pada kasus yang berat, seseorang bisa kehilangan kemampuan ototnya untuk berpindah posisi dari duduk ke posisi berdiri tanpa bantuan. Dan yang terakhir ada neuropati vokal.
Kepala, tubuh bagian atas atau kaki dapat terserang neuropati fokal. Kondisi ini umumnya punya ciri khas gejala yang suka muncul tiba-tiba dan adanya rasa nyeri hebat. Tidak seperti bentuk lain dari neuropati, kondisi ini biasanya hilang dalam beberapa minggu atau bulan dan tidak meninggalkan kerusakan permanen. Gejala neuropati vokal bisa termasuk susah untuk fokus, penglihatan ganda, sakit di belakang mata, kelumpuhan wajah pada satu sisi, dan nyeri di daerah tertentu seperti di depan paha, punggung bawah, daerah pinggul, dada, perut, di dalam kaki, dan tulang kering. Jadi kesimpulannya adalah neuropati diabetik ini merupakan salah satu penyakit komplikasi pada penderita diabetes. Penyakit ini bisa dicegah dengan cara rajin berolahraga dan mengatur pola makan yang sehat. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.